Adit, kamu harus dengar kata guru ya. Sampai menjelang kematianku, aku baru menyadari bahwa selama ini aku hidup di dalam cerita novel. Di dalam novel, aku adalah cinta pertama si tokoh utama pria yang mati muda. Namun anak kembarku justru nasibnya menyedihkan karena hanya menjadi tokoh pendukung bagi anak-anak tokoh utama wanita. Karena aku mati muda, putraku hidup terlunta-lunta sejak kecil, lalu berubah menjadi berandalan. Dia dipermainkan habis-habisan oleh putra jenius sang tokoh utama wanita. Dia juga terpengaruh oleh orang munafik dan masuk ke dalam penjara di usia yang masih muda. Putriku yang hidup tanpa kasih sayang ibu sejak kecil tumbuh menjadi pribadi yang tertutup. Saat bersaing dengan putri tokoh pemeran wanita memperebutkan posisi sebagai juara pemain biola. Putriku dijebak sampai kedua tangannya lumpuh. Sejak itu, putriku mengalami gangguan mental lalu meninggal secara tragis. Pada akhirnya, tokoh wanita yang menggantikan posisiku menikah dengan tokoh utama pria yang kaya raya. Kedua anaknya juga diakui oleh keluarga tokoh utama pria. Mereka hidup menjadi keluarga yang bahagia. Supaya aku mati sesuai alur cerita, dibuatlah cerita aku mati tertabrak mobil. Penulis novel ini kejam sekali. Putraku, putriku. Kenapa aku terlihat sangat muda? Jelas-jelas, ini wajahku saat masih berusia 18 tahun. Hah? Itu putraku saat sudah dewasa? Mungkinkah aku hidup saat putraku berusia 18 tahun? Kamu jangan hanya berdiri saja, cepat pergi. Sania, aku sudah lama menyukaimu. Jadilah pacarku. Tunggu, Sonia. Kamu tahu nggak, Adit sudah lama menunggumu. Hari ini, kamu harus kasih jawaban. Adit, jangan seperti ini. Sonia itu bukan cuma bunga sekolah, dia putri konglomerat yang tinggal di Puri Surya. Dasar berandalan bodoh, kamu selalu mengganggunya. Nggak malu kamu ya? Puri Surya? Itu kan kawasan perumahan elit. Sebelum mati, aku punya 2 unit rumah di sana. Tunggu. Putraku jadi berandalan. Bukankah di cerita aslinya putraku berakhir tragis karena rebutan perempuan dengan putra jenius tokoh utama wanita? Mungkinkah gadis itu penyebab kedua anak itu berkelahi? Juan, tampan sekali. Juan, untunglah kamu datang. Adit memaksa Sonia untuk menjadi pacarnya. Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah Juan adalah putra dari tokoh utama wanita di cerita aslinya? Jadi aku nggak cuma kembali menjadi gadis 18 tahun, tapi juga kembali ke masa anak-anak yang sudah dewasa. Itu berarti aku punya kesempatan mengubah nasib putraku. Juan, ini bukan urusanmu. Apa kamu mau aku pukul? Siapa kamu? Kalian pergi dulu. Cepat pergi. Kalian pengen kuhajar ya? Tubuh kecil tapi nyali besar. Siapa kamu? Anakku, aku adalah ibumu. Kamu ini sedang bercanda atau apa? Aku malas untuk meladenimu. Ayo pergi. Jangan muncul lagi di hadapanku ya. Adit, aku benar-benar ibumu. Ada tahi lalat di pantat kirimu. Bukankah kamu juga takut petir? Setiap ada petir, kamu selalu merengek ingin tidur denganku. Tidak mungkin. Kapan aku seperti itu? Pada hari pertama kamu masuk TK, kamu menggambar bayi hiu dan induknya. Hanya aku dan ibu yang tahu tentang hal itu. Mungkinkah kamu benar-benar... Iya nak, ini ibu. Aku adalah ibumu. Maksud kamu, saat terlahir kembali, kamu muncul di depan sekolah dalam wujud gadis berusia 18 tahun? Benar. Ini sungguhan, bukan mimpi rupanya. Ibu sungguhan telah kembali. Ibu! Anakku. Cukup, adegan menggelikan begini nanti saja syutingnya. Aku lelah sekali. Cepat antar aku pulang. Karena aku ingin segera mandi bunga dan berendam air hangat di dalam jacuzzi.
Oh ya Adit, mana rumah kita di Puri Surya yang 300 meter persegi itu? Itu... Nak, tapi ini kan bukan rumah kita. Ini adalah rumah yang aku sewa. Kita punya rumah, ngapain sewa? Ibu, aku ajak ibu lihat kamar ya. Kenapa dekorasinya sama seperti di rumahku dulu? Aku yang dekorasi sendiri. Ku bersihkan setiap hari. Aku merasa ibu belum meninggal. Anakku, Ibu. Oh. apa kamu ini salah minum obat? Padahal kamu punya rumah mewah. Ngapain sewa rumah seperti ini? Katakan sejujurnya, apa yang terjadi dengan rumah kita di Puri Surya? Kenapa kamu tinggal di sini? Adit, ini ibuku mau bicara denganmu. Adit, semua suplemen di laci sudah ku minum. Sayang kan kalau dibuang? Ya daripada terbuang, aku habiskan saja semuanya. Tapi justru membuat tubuhku kurang sehat. Tolong kirimkan uang untuk Bibi ya. Bibi mau periksa ke rumah sakit. Itu kan laci penyimpanan suplemen di rumah kita. Bibi, aku sudah kirim uang bulan ini kepada Sonia. Jadi bulan depan saja ya. Harus tunggu bulan depan? Aku sakit begini bagaimana bisa berobat? Ibu, jangan seperti itu. Adit kan sudah baik pada kita. Oh iya, Adit, beberapa tas ini sudah kuperiksa di toko barang bekas. Bisa dijual dengan harga bagus. Bahkan aku sudah temukan calon pembelinya. Kalau kejual, kamu gak keberatan kan? Itu... Pantas Adit gak berani cerita. Sonia dan ibunya menganggap rumahku seperti rumah mereka sendiri. Gak cuma meminum suplemenku, sekarang mereka ingin menjual tasku. Aku tercengang. Jangan Sonia, semua tas itu nggak boleh dijual. Adit, kamu masih marah karena Mas Rah tadi siang. Kita kan masih pelajar. Belajar adalah hal yang utama. Aku menolakmu demi kebaikanmu. Bukan begitu Sonia, aku nggak marah. Kalau begitu kenapa kamu larang aku jual? Aku sudah bilang kan kalau aku sudah dapat pembelinya. Kenapa kamu malah larang aku menjualnya? Kamu ingat aku dimaki pembeli? Bukan itu maksudku. Kalau begitu, kamu jual saja. Adit, Adit, kamu sedang bersama siapa? Aku sendirian kok. Sonia, aku masih ada urusan. Sudah dulu ya. dengar Adit. Mulai sekarang setiap kata yang kamu ucapkan akan jadi kata-kata terakhirmu. Ibu tenang dulu ya, tenang. Cepat jelaskan, kenapa mereka berdua tinggal di rumahku? Setelah ibu meninggal, kemudian aku dirawat oleh paman penjaga. Saat pengasuh di sebelah Bisanti mengetahui hal itu, akhirnya dia yang merawatku. Dia orangnya sangat baik. Sayangnya dia menikah dengan orang yang salah. Suaminya berjudi, terlilit utang, lalu kabur. Dan sejak itu penagih utang setiap hari datang dan memaksa mereka untuk membayar utangnya. Aku nggak tega melihatnya. Jadi aku mengajak mereka tinggal di rumah. Lalu kenapa kamu sampai sewa rumah? Sebelum perayaan tahun baru, Bibi dan Sonia bilang mau pindah rumah. Katanya nggak nyaman tinggal serumah dengan pria. Aku khawatir Sonia kesulitan. Jadi aku yang pindah. Jadi kesimpulannya, ayah yang suka berjudi, ibu yang sakit-sakitan, anak perempuan yang ringkih, ditambah kamu yang kasihan sama mereka. Iya Bu, benar sekali. Apanya yang benar? Kenapa kamu ini bodoh sekali? Apa kamu nggak sadar kalau mereka berniat mengusirmu dan ingin memiliki rumah itu sendiri? Salah Bu, Sonia bilang dia tinggal di sana cuma sementara waktu. Tinggal sementara waktu? Mana ada orang tinggal sementara waktu tapi malah tinggal bertahun-tahun dan mengusirmu? Tadi kamu lihat sendiri, mereka habiskan suplemen dan ingin menjual tasku. Masih bilang sementara? Iya, cuma menghindar dari penagih utang. Keamanan di Puri Surya itu sangat ketat. Baik penagih utang maupun suami Bisanti gak akan bisa masuk. Kamu percaya omongannya? Tapi omonganku gak salah. Kalau memang hubungan kalian sebaik itu, waktu tadi begitu kamu menyatakan cinta, kenapa Sonia terlihat seperti orang yang sedang teraniaya? Itu karena hari ini aku terlalu bertindak gegabah. Dan juga membuatnya takut. Kenapa aku bisa punya anak sebodoh dia? Sudah cukup, pergi sana. Ibu mengusir. Pergi! Baiklah.